Pada tanggal 10 Oktober 1904, tampak sebuah tempat terpencil di Antartika, di mana tempat ini dijadikan semacam tempat fasilitas untuk menangkap ikan paus. Namun, suasana di tempat ini sangatlah aneh, karena sepi banget cuy. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang yang terlihat ketakutan, di mana dia seakan-akan ingin bersembunyi dari sesuatu. Ternyata orang ini diburu oleh si makhluk predator. Nah, ketika sedikit lagi orang ini bakalan dibunuh, tiba-tiba muncullah seekor makhluk yang langsung menyerang si predator. Scene kemudian berpindah ke orbit bumi, tepatnya tahun 2004, di mana sebuah satelit bumi berhasil mendeteksi suhu panas yang misterius yang berada tepat di bawah Pulau Bouvetoya, yaitu sebuah pulau yang berlokasi sekitar 1000 mil sebelah utara Antartika. Setelah tahun 1904, pulau ini sebenarnya udah ditinggalkan cuy, alias nggak ada penghuninya. Nah, seorang miliarder sekaligus CEO dari perusahaan Wayland yang bernama Charles Bishop Wayland kemudian membentuk dan mengumpulkan tim yang terdiri dari beberapa ilmuwan untuk menyelidiki sumber panas yang ada di pulau tersebut. Nah, tim yang dibentuk oleh Bishop ini terdiri dari ahli paleontologi, arkeolog, ahli linguistik, pengeboran, dan juga seorang pemandu wanita yang bernama Alexa Woods atau biasa dipanggil Lex. Nah, ini jagoan kita hari ini. Singkat cerita, para ilmuwan dan pekerja ini tiba di sebuah kapal dan dikumpulkan di sebuah ruangan. Nah, si Bishop sebagai orang yang memperkerjakan mereka kemudian muncul dan menjelaskan alasan dirinya merekrut orang-orang ini. Setelah menjelaskan tentang sumber panas yang berasal dari sebuah pulau yang nggak berpenghuni tadi, Bishop juga mengatakan kalau dia menemukan sebuah situs yang diperkirakan mirip dengan sebuah piramida. Namun Bishop nggak tahu siapa dan kapan bangunan tersebut dibangun. Beberapa ahli dari Wayland mengatakan kalau bangunan itu bisa jadi adalah peninggalan kebudayaan suku Aztec. Namun bisa juga berasal dari suku Kamboja, atau bangunan yang serupa dengan peninggalan bangsa Mesir. Hal itu kemudian ditanggapi oleh seorang arkeolog yang bernama Sebastian de Rosa. Sebastian mengatakan kalau hal itu bisa aja benar. Dia juga mengatakan kalau piramida yang terkubur di kedalaman es itu kemungkinan adalah piramida pertama yang pernah dibuat oleh peradaban yang pertama. Dan menurut peta kuno, Antartika dulunya tidak diselimuti oleh lapisan es. Jadi tempat itu bisa dihuni. Karena itulah mereka disewa untuk menemukan keberadaan dari piramida tersebut. Namun karena pekerjaan ini harus dilakukan dengan cepat, si Lex nggak setuju dengan hal itu. Karena dia merasa kalau ekspedisi ini memerlukan rencana yang lebih lama. Tapi si Bishop selaku bos di sini nggak sabaran. Dia nggak mau kalau ada tim lain yang nantinya akan datang dan menemukan piramida tersebut lebih dulu. Karena alasan keselamatan, pada awalnya Lex ini menolak ekspedisi ini. Tapi pada akhirnya dia pun setuju untuk menjalankan misi tersebut. Sementara itu di luar angkasa, sebuah kapal terlihat sedang berada di orbit bumi. Ternyata ini adalah kapal dari para predator cuy. Dan kemudian kapal ini secara tiba-tiba menembakkan sinar energi tepat ke arah tempat di mana Lex dan timnya akan memulai ekspedisi, yaitu Pulau Bouvetoya. Sebagai pemandu dari tim ini, Lex kemudian memimpin tim untuk menyusuri area pulau tersebut. Dengan berbagai peralatan, mereka pun tiba di atas sumber panas yang terdeteksi sebelumnya, yaitu tempat yang sama dengan kejadian awal tadi, yaitu fasilitas penangkapan ikan paus. By the way, ternyata si bos Bishop ini ikut dalam ekspedisi ini cuy. Nah, ketika mengeksplor area ini dan melakukan pengeboran, mereka dikejutkan dengan penampakan sebuah lubang besar, yang ternyata lubang ini mengarah ke piramid yang merupakan tujuan mereka. Menurut pencitraan satelit, tadinya lubang ini nggak ada. Nah, mau nggak mau mereka pun turun untuk menyelidikinya. Karena hal ini, tim pengebor jadi makan gaji buta cuy. Nggak perlu capek-capek mereka ngebor kan? Jadi lubang ini disebabkan oleh sinar energi yang ditembakkan dari kapal predator tadi. Rupanya para predator tersebut sengaja membuka jalan bagi orang-orang ini untuk masuk dan menemukan tempat ini. Singkat cerita, tim ekspedisi ini pun sampai di dasar tempat di mana sumber panas tersebut berasal. Sementara itu di luar, badai salju datang dan menerjang tempat ini. Bersamaan dengan munculnya kapal luar angkasa predator yang juga datang dan melontarkan 3 buah benda. Dan ternyata yang ada di dalam benda itu adalah 3 ekor predator. Nah, balik lagi ke bawah, Lex dan timnya akhirnya berhasil menemukan piramid yang digambarkan sebelumnya. Kemudian mereka pun bersama-sama langsung memasuki piramid ini. Ketika menjelajahi, salah seorang dari mereka secara nggak sengaja mengaktifkan sebuah kurungan yang letaknya tepat di bawah piramid ini. Di mana di dalam kurungan ini tampak seekor induk alien atau induk dari Xenomorph yang terkurung dan dirantai di tempat tersebut. Nah, untuk lebih memudahkannya, kali ini gue nggak akan menyebut alien-alien ini sebagai Xenomorph,
tapi hanya alien aja. Karena nanti ada beberapa nama dari karakter predator dan alien yang akan gua sebut, supaya lebih singkat aja. Para peneliti ini juga menemukan tulisan-tulisan kuno yang terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa bangsa Mesir, Aztec, dan Kamboja. Dan tampaknya piramida ini memang terdiri atas 3 kebudayaan tersebut. Ketika Sebastian menerjemahkannya, tulisan itu berbunyi hanya yang terpilih yang boleh masuk. Sementara itu di luar, 3 ekor predator yang baru aja datang tadi secara tiba-tiba muncul dan menghabisi semua kru tanpa ada satu orang pun yang hidup. Setelah menghabisi orang-orang yang ada di atas, para predator ini kemudian juga turun dan masuk ke dalam piramid, di mana tim peneliti sudah masuk lebih dalam dan sampailah mereka di sebuah ruangan yang tampak seperti ruangan pengorbanan. Di sini mereka melihat banyak sekali tulang berulang manusia dengan rusuk yang hancur yang seakan-akan ada yang keluar dari dalam tubuhnya. Orang-orang yang terpilih dalam bahasa kuno tadi adalah orang-orang yang dikorbankan di ruangan ini. Orang-orang kuno ini sengaja menyerahkan hidup mereka supaya perburuan bisa dimulai. Menurut Sebastian, orang-orang ini dulunya secara sukarela mengorbankan tubuhnya untuk diberikan kepada sang dewa. Selain fosil-fosil ini, ada juga tulang tengkorak bersama tulang belakangnya yang dipajang di tembok piramid ini. Dan mereka juga menemukan seekor facehuggers yang udah mati membeku. Sampai sini para ilmuwan ini masih bingung cuy. Mereka masih bingung sebenarnya ini tempat apa. Nah, balik lagi ke tempat di mana induk alien berada, rupanya induk ini mengeluarkan beberapa telurnya. Tim kemudian dibagi menjadi 2, Lex, Bastian, dan yang lainnya melanjutkan ekspedisi mereka menuju ruang di bawahnya. Sedangkan sisanya tetap di ruangan ini sambil mengambil beberapa sampel untuk diteliti nantinya. Tim yang dipimpin oleh Lex kemudian tiba di sebuah ruangan, di mana di sini mereka menemukan sarkofagus, atau biasa dipakai sebagai tempat penyimpanan jenazah. Tepat di atas sarkofagus tersebut tertulis sebuah perhitungan waktu, atau kalender suku Aztec. Dan Sebastian menemukan bahwa benda ini sudah disetel sejak tahun 1904. Rupanya 100 tahun yang lalu beberapa orang juga sudah memasuki tempat ini. Dengan menggunakan pencocokan tanggal, bulan, dan tahun 100 tahun yang lalu, maka sarkofagus ini pun terbuka. Dan ternyata itu adalah senjata plasma kepunyaan para predator. Jadi 3 ekor predator yang turun ke bumi sebelumnya, merekalah yang harusnya membuka sarkofagus ini. Nah, tim peneliti kemudian memutuskan untuk kembali dan membawa senjata-senjata ini bersama dengan mereka. Namun begitu senjata-senjata tersebut dicabut, sesuatu kemudian terjadi. Yaitu seluruh sistem yang ada di piramid ini mendadak aktif dan menyebabkan seluruh ruangan ini atau interior piramid ini menjadi berubah-ubah selama 10 menit. Bukan cuma Lex dan orang-orang yang terjebak, tapi tim lainnya yang berada di ruangan pengorbanan juga terkunci. Dan dari ruangan tersebut tiba-tiba muncullah telur-telur yang sebelumnya keluar dari induknya si alien yang ada di bawah tanah, yang kemudian dikirimkan ke ruangan ini. 6 ekor facehuggers atau si pencaplok muka kemudian keluar dari dalam telur, yang kemudian merasuki tubuh dari para ilmuwan ini. Setelah itu, bayi-bayi alien kemudian keluar dari dalam perut mereka satu persatu. Sementara itu, Lex dan timnya yang tersisa kemudian memutuskan untuk mencoba keluar dari tempat ini. Tapi di saat yang bersamaan, predator pun mengintai mereka, karena mereka membawa senjata milik para predator tersebut. 1 orang berhasil dibunuh dan di saat yang bersamaan pula, interior piramid juga berubah kembali, sehingga orang-orang ini menjadi terpisah. Orang-orang yang terpisah ini kemudian dihabisi satu persatu oleh predator dan juga alien yang menjadi tuan rumah di tempat ini. By the way, 3 predator ini mempunyai nama, yaitu Chopper, Celtic, dan Scar. Predator yang bernama Chopper dan Celtic kemudian datang dan menyerang Lex dan teman-temannya. Namun di tengah keadaan yang terdesak, muncullah seekor alien alpha yang dikenal sebagai Grid. Makhluk ini muncul dari belakang dan langsung menyerang si predator yang bernama Chopper. Nah, melihat temannya dibunuh, Celtic pun menyerang makhluk tersebut. Awalnya Celtic terlihat bisa menghajar Grid sampai babak belur. Namun karena terlalu jumawa, maka predator ini akhirnya harus mati di tangannya si alien. Dengan hanya menyisakan Lex, Bastian, dan Bishop, mereka kemudian mencoba beristirahat.
Namun gak berapa lama, predator yang bernama Scar muncul di hadapan mereka. Bishop lalu menyuruh Lex dan Sebastian untuk segera pergi sementara dia mencoba untuk menahan si predator. Namun sudah bisa dipastikan Bishop juga harus mati karena kecerobohannya. Tadinya nih, predator ini nggak mau membunuh Bishop setelah tahu kalau Bishop mempunyai penyakit paru-paru yang kronis. Tapi begitu predator ini akan pergi, si Bishop malah menyerang balik menggunakan api. Pinter banget emang ini orang. Karena nggak berhasil menangkap Lex dan Sebastian, Scar lalu mencoba untuk mencari jalan lain. Namun tiba-tiba pencaplok muka muncul tepat di depannya. Tapi dengan menggunakan shuriken miliknya, makhluk itu pun terbelah menjadi dua. Rupanya dia nggak sendiri, karena seekor alien juga hadir di tempat ini. Dengan mengendap-endap macam ninja, makhluk ini mencoba melakukan serangan yang sunyi, cepat, dan akurat. Namun makhluk ini lupa kalau yang dihadapinya adalah seekor pemburu. Dan pada akhirnya alien ini harus mati terpenggal. Setelah berhasil mengalahkan si alien, Scar lalu melakukan semacam ritual untuk menandakan dirinya sendiri menggunakan darah dari korbannya. Namun ketika ingin memakai helmnya lagi, tiba-tiba seekor pencaplok muka muncul dan langsung menerjang ke arahnya. Setelah mengintip predator tersebut, Sebastian kemudian mengetahui kalau ritual yang dilakukan barusan adalah sebuah ritual kedewasaan. Predator-predator ini dulunya dikirim ke sini untuk membuktikan kalau mereka sudah dewasa, atau bisa dibilang sudah cukup layak untuk menjadi seorang pemburu. Karena predator-predator tadi masih pada remaja. Remaja nggak tuh? Karena itu mereka ketika dikirim ke tempat ini nggak bawa senjata, dan mereka harus mencarinya di tempat ini. Jadi ribuan tahun yang lalu, para pemburu antar galaksi ini menemukan sebuah planet terpencil, yaitu bumi. Di bumi mereka disembah sebagai dewa. Makhluk-makhluk ini mengajarkan manusia caranya untuk membangun sebuah peradaban. Setiap 100 tahun sekali, para dewa ini akan kembali ke bumi. Dan pada saat mereka datang, mereka menginginkan adanya pengorbanan atau tumbal dari manusia untuk menghidupkan mangsa utama mereka, yaitu spesies alien-alien tadi. Setelah berkembang biak, para predator ini akan bertarung melawan alien-alien tersebut, yang akan membuktikan kalau mereka layak mendapatkan sebuah tanda di dahi mereka. Dan jika saja para dewa ini kalah melawan iblis buatan mereka sendiri, maka dapat dipastikan gak akan ada yang selamat, alias peradaban akan hancur seketika. Para predator ini sebenarnya hanya memanfaatkan manusia sebagai hewan ternak lah kasarnya, untuk mengembangbiakan makhluk ciptaan mereka, yaitu ras alien. Dan semua ini hanyalah perangkap agar manusia memasuki tempat ini, sehingga sang iblis akan lahir, yaitu makhluk-makhluk alien tadi. Karena tanpa manusia nggak akan ada yang namanya perburuan. Lex kemudian juga menyadari kalau sebenarnya mereka berada di tengah perburuan antara predator dan alien. Makanya dia memutuskan untuk mengembalikan senjata predator yang udah mereka curi, supaya si predator itu nantinya bisa dengan mudah untuk mengalahkan makhluk alien, sehingga alien-alien itu nggak akan pernah naik ke permukaan. Lex dan Sebastian kemudian langsung bergerak untuk mencari Scar sang predator. Namun di tengah jalan, seekor alien muncul di hadapan mereka. Lex dan Sebastian harus kabur, tapi sial bagi Sebastian, dirinya harus terperangkap dan dibawa oleh alien. Lex yang sendirian tiba-tiba didatangi oleh Scar yang muncul tepat di belakangnya. Lex yang ketakutan kemudian mencoba menyerahkan senjata kepunyaannya si predator, dengan harapan makhluk ini nggak membunuhnya. Namun tiba-tiba seekor alien muncul tepat di belakang Scar. Dengan menggunakan tombak milik Scar yang terjatuh, Lex secara nggak sengaja berhasil membunuh si alien. Tapi setelah itu muncullah beberapa alien lain yang datang untuk menyerang Scar. Tapi rupanya sang induk yang berada di bawah memanggil anak-anaknya tersebut. Scar yang melihat Lex berhasil membunuh seekor alien kemudian memutuskan untuk nggak membunuh Lex. Dan bahkan Scar membuatkan beberapa perlengkapan yang diambil dari tubuh alien yang mati ini sebagai persenjataan buat si Lex. Mereka berdua sekarang adalah tim pemburu alien. Nah, para alien yang dipanggil oleh induknya tadi, rupanya mereka semua diperintahkan untuk membuka segel yang mengurung induknya menggunakan darahnya sendiri. Lex dan Scar kemudian tiba di sebuah ruangan, di mana di sana terlihat banyak sekali telur-telur dari alien, dan diantaranya udah menetas dan sisanya tinggal menunggu waktu. Selain itu dia juga melihat temannya yang bernama Miller yang udah mati, dan juga Sebastian dalam kondisi yang sekarat. Namun sayang, di dalam tubuh Sebastian udah ada bayi alien yang akan segera keluar. Karena itu Lex memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Sebastian.
Lalu setelah itu, dengan melemparkan alat yang ada di tangannya, Scar lalu menyetel sistem penghancuran diri, supaya dengan itu telur dan makhluk apapun yang ada di piramid ini akan dimusnahkan. Ketika sedikit lagi mereka akan keluar, tiba-tiba seekor alien lagi-lagi muncul dan menyerang Scar. Tapi dengan menggunakan senjata kepunyaan Scar, Lex berhasil membunuh alien tersebut. Bom pun akhirnya meledak bersamaan dengan Lex dan Scar yang berhasil sampai ke permukaan. Ledakan itu tampaknya sangat dahsyat, yang bahkan menyebabkan permukaan tempat mereka berdiri seakan mau terbelah dua. Lex dan Scar akhirnya selamat. Kemudian Scar melepaskan topengnya dan dia memperlihatkan wajahnya yang sangat tampan tersebut di hadapan Lex. Lalu Scar juga membuat sebuah tanda yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, tepat di pipinya Lex. Dan sekarang Lex sudah menjadi bagian dari para pemburu. Tapi tanpa diduga sesuatu muncul dari bawah permukaan es. Dan itu adalah si mamanya alien, yang ternyata dia berhasil lolos dan sampai di sini. Scar langsung memulai pertarungan antara dirinya dan alien ini. Lex kemudian juga ikut-ikutan menyerang si alien, yang menyebabkan alien itu marah dan mengejarnya. Lex yang terdesak berhasil ngumpet tepat di bawah tangki penampung air. Lalu Scar dengan heroiknya muncul dan menyerang si alien. Nah, melihat kalau tangki air ini akan terjatuh, Lex dan Scar kemudian berhasil melilitkan rantai yang dari awal memang sudah terlilit di tubuh si alien ini. Tapi sayangnya Scar harus tertusuk oleh si alien akibat kurang konsentrasi. Ngelihat temannya Scar yang akan dihabisi, Lex lalu dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan tangki air itu. Dan ketika terlepas secara otomatis, makhluk itu pun tertarik dan masuk ke dalam air. Lex lalu menghampiri Scar yang sekarat, di mana makhluk ini juga pada akhirnya harus mati. Lex lalu dikejutkan dengan kemunculan sebuah kapal luar angkasa yang sangat besar, dan juga para predator lainnya yang juga muncul di tempat ini. Para predator ini mengumpulkan para pemburu yang gugur di medan perang, dan kemudian ketua dari predator yang tampangnya menyeramkan ini melihat kalau Lex memiliki sebuah tanda di pipinya. Karena itu, predator ini kemudian memberikan sebuah senjata sebagai hadiah atas keahliannya sebagai seorang pejuang atau pemburu. Para pemburu ini kemudian pergi meninggalkan Lex dan meninggalkan orbit bumi. Tapi hal yang gak terduga terjadi sama jasadnya si Scar, di mana seekor alien muncul dari dalam tubuhnya. Setelah peristiwa yang terjadi di film sebelumnya, sebuah pesawat predator terlihat akan meninggalkan bumi, sambil membawa tubuh dari mayat predator yang bernama Scar. Si Scar ini adalah makhluk yang berhasil mengalahkan Ratu Xenomorph di film sebelumnya. Nah, para awak yang ada di dalam pesawat ini tuh nggak tahu kalau Scar sebenarnya sudah terinfeksi oleh facehuggers. Dan benar aja, seekor chestbuster keluar dari dalam tubuhnya si Scar. Makhluk itu keluar dengan cepat dan tumbuh menjadi seekor makhluk yang diberi nama sebagai Predalien, yaitu penggabungan antara predator dan juga alien. Karena tubuh atau host yang diinfeksi adalah predator, maka wujudnya pun mirip-mirip dengan predator. Setelah itu, makhluk tersebut mulai membunuh satu persatu predator yang ada di dalam pesawat mereka. Sampai akhirnya pesawat itu berbelok arah dan kembali terjatuh di bumi. Pesawat itu pun jatuh dan menabrak hutan belantara yang ada di wilayah Colorado. Jatuhnya pesawat itu sempat disaksikan seorang pemburu bersama dengan anaknya yang kebetulan juga ada di sana. Nah, di dalam pesawat ada satu ekor predator yang masih selamat dan juga dia terluka parah. Dia sempat mengirimkan sinyal tanda bahaya sebelum akhirnya dibunuh oleh Predalien. Semuanya jadi tambah kacau karena Predalien dan beberapa facehugger juga melarikan diri. Dan karena hal tersebut, beberapa facehugger kemudian berhasil memasukkan embrio ke tubuh ayah dan anak yang lagi berburu tadi, cuy. I'm scared. Watch out! Dad!
Sementara itu di markasnya tampak seekor predator yang berhasil menerima sinyal yang sebelumnya dikirimkan. Predator yang menerima sinyal itu bernama Wolf. Mengetahui hal itu, Wolf lalu berniat untuk pergi sendirian dan melakukan perjalanan ke bumi untuk berburu dan membunuh Xenomorph. Singkat cerita, Wolf ini sampai juga di bumi. Ketika sampai, dia menemukan puing-puing pesawat predator yang jatuh. Setelah itu, Wolf lalu berniat menghapus semua bukti-bukti kehadiran Xenomorph dan juga apapun yang nantinya bisa ditemukan oleh manusia. Dia menggunakan cairan seperti asam yang berwarna biru, di mana dia kemudian meledakkan dan menghancurkan pesawat predator itu. Sementara itu di kota, ada seorang mantan narapidana yang bernama Dallas Howard, yang baru aja kembali atau keluar setelah menjalani hukumannya di dalam penjara. Dia disambut oleh seorang sheriff yang bernama Eddie Morales, yang kemudian si Eddie ini mengantarkan Dallas untuk bertemu dengan adiknya yang bernama Ricky. Ricky ini adalah seorang pegawai di sebuah restoran pizza gitu cuy. Suatu hari nih, dia mengantarkan pizza pesanan ke sebuah alamat, dan alamat itu rupanya merupakan rumah dari seorang wanita yang dia sukai, yang bernama Jessie. Nah, si Jessie ini kan punya pacar namanya Dale, yang kebetulan juga Dale ada di rumah tersebut bersama dengan teman-temannya. Karena Dale nggak suka dengan Ricky, maka si Ricky digebukin deh sama Dale dan juga teman-temannya. Dan bukan cuma itu, kunci mobilnya si Ricky juga dilempar ke comberan cuy. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Kelly baru aja kembali ke rumahnya setelah selesai bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana dia bertemu kembali dengan suaminya dan putrinya. Di tempat lain, kabar hilangnya si pemburu beserta putranya kini telah tersebar kemana-mana. Sang istri yang bernama Darcy mulai melakukan pencarian bersama dengan para polisi setempat, termasuk juga Sheriff Eddie. Sementara itu, Dallas yang sudah bertemu dengan adiknya Ricky kemudian nyari deh tuh kunci mobilnya yang kecebur di comberan. Ternyata sebelum mereka sampai, beberapa facehuggers dan juga Xenomorph sudah duluan masuk ke dalam saluran air, di mana di dalam saluran air itu tinggal beberapa orang gelandangan cuy. Akibatnya para gelandangan ini habis dimangsa oleh Xenomorph dan juga facehugger. Setelah itu si kakak beradik juga sampai di dalam selokan. Awalnya Dallas sempat curiga gitu cuy, karena baunya yang nggak enak banget. Tapi karena dia sadar diri lagi berada di dalam comberan, ya udah gitu santai aja si Dallas. Nah, kunci mobil Ricky pada akhirnya berhasil ditemukan, dan setelah itu mereka berdua segera keluar. Kita sekarang ke hutan, di mana segerombolan polisi bersama dengan Darcy sedang melakukan pencarian terhadap suami dan anaknya. Ketika proses pencarian itu sudah selesai, salah seorang polisi yang berada jauh dari kelompoknya sempat dibunuh oleh sang predator, di mana polisi ini secara nggak sengaja menyaksikan predator sedang melarutkan tubuh suami dan putranya si Darcy. All units report there. Pagi harinya, mayat si polisi ditemukan menggantung terbalik dengan tubuh yang sepenuhnya sudah dikulitin. Kemudian setelah itu si predator lalu mencoba melacak beberapa Xenomorph di saluran pembuangan air. Nah, si doi juga sempat nih menghilangkan mayat-mayat dari para gelandangan yang sebelumnya dimangsa sama Xenomorph. Dan bukan cuma itu, di sini dia berhasil mengalahkan 2 ekor Xenomorph. Tetapi saat pertempuran mencapai permukaan, 4 ekor Xenomorph kabur ke dalam kota. Wolf sempat melakukan pengejaran sampai ke pembangkit tenaga listrik, di mana hal itu menyebabkan kerusakan dan juga menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Makhluk-makhluk itu juga menyerang restoran lokal. Salah seorang pegawai yang bernama Carrie sempat melihat penyerangan itu. Tetapi ketika hendak kabur, dirinya bertemu dengan Predalien. Xenomorph lain juga menyerang rumahnya O'Brien, si wanita tentara yang ada di bagian awal tadi. Xenomorph membunuh suaminya, sementara dia berhasil kabur bersama dengan anaknya Molly. Sementara itu Darcy, si istri dari pemburu yang hilang tadi, menemukan tubuh si pegawai restoran yang diserang sama Predalien cuy. Dimana dari dalam perutnya si pelayan keluar deh tuh anak-anak setan. Ternyata Predalien juga mempunyai kemampuan seperti facehugger, yaitu menghamili mangsanya. Oke, sekarang kita ke Ricky dan Jessie. Dimana mereka berdua ini lagi indahoy cuy.
Mereka janjian gitu di kolam renang sekolah. Karena malam nggak ada siapa-siapa kan. Rupanya lagi asik-asiknya nih datang tuh pacarnya Jesse, yaitu Dale bersama dengan teman-temannya. Di tengah situasi yang ribet ini, mereka nggak sadar kalau ada seekor sinomorph yang berhasil memasuki area kolam renang. What the hell was that? Oh my god. Oh my god, get out of the pool! Ricky's dead! Wake up! Singkat cerita, karena keadaan kota sekarang sudah kacau balau, para penduduk kini bergegas untuk mencoba keluar dari dalam kota. Tetapi tidak dengan Kelly, Molly, Ricky, Dallas, Jesse, Dale, dan juga Sheriff Morales, serta beberapa orang warga. Mereka semua berkumpul di sebuah toko untuk mengumpulkan berbagai macam senjata. Kemudian pasukan angkatan darat tiba cuy ke dalam kota Colorado. Namun sayang, mereka semua harus menjadi mangsa para sinomorph. Go, go, go! Sheriff Morales for the National Guard, come in. Go ahead, Sheriff. Stand clear, execute perimeter. Move, move! Report status. Command, Colorado National Guard. Lieutenant, I don't know what you men are walking into, but our situation is getting worse. We have a missing man! Hold on, Sheriff. Lieutenant, come in. Are you there? We got contact! What the hell's going on out there? Lieutenant, come in. Are you there? Lieutenant, are you there? Sementara itu di dalam toko, Predator Wolf secara tiba-tiba masuk ke dalam toko dan langsung menangkap Dallas. Dallas sengaja digantung begini, cuma sebagai umpan untuk menarik perhatian sinomorph. Dan benar aja, ketika satu ekor sinomorph datang, Wolf muncul dan menghabisinya. Namun sayang, dua orang warga harus mati ketika dua orang tersebut menodongkan senjatanya ke arah si Predator. Dan bukan cuma itu, si pemuda songong yang bernama Dale harus terbunuh ketika Wolf bertarung dengan sinomorph yang lain. Beberapa sinomorph juga tiba dan Wolf dengan mudah mengalahkan mereka. Selama pertempuran melawan sinomorph, bagian bahunya Wolf sempat terluka, dan salah satu senjata plasma yang ada di bahunya menjadi rusak. Tetapi dengan cepat Wolf mencabutnya, dan bagian yang tersisa dimodifikasi menjadi senjata pistol blaster gitu cuy. Ketika para warga yang selamat sekarang berusaha melarikan diri, mereka mencoba melakukan kontak melalui radio. Ternyata Sheriff Morales berhasil mendapatkan balasan dari seorang perwira militer yang bernama Kolonel Stephen. By the way, bagi yang suka banget dengan Alien atau Predator Universe, pastinya sosok Kolonel Stephen ini nggak asing. Selain beliau perwira anggota Angkatan Darat, dia ini juga seorang agent untuk Yutani Corporation. Nah, di sini si Kolonel Stevens memberitahu Sheriff Morales untuk segera pergi ke pusat kota, karena di sana nantinya mereka akan dievakuasi lewat udara. Nah, di sini Dallas sama Kelly bingung gitu cuy. Mereka menganggap kalau pergi ke tengah kota itu sama aja bunuh diri, karena nantinya mereka semua akan terkepung oleh sinomorph. Karena itu mereka menjadi terpecah. Dallas, Ricky, Jesse, Molly, dan beberapa orang berencana untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya nanti di rumah sakit, mereka akan keluar dari kota menggunakan helikopter. Sementara Sheriff Morales dan Darcy tetap ke zona evakuasi yang ada di tengah kota, bersama dengan beberapa warga yang kebetulan juga sedang menuju ke arah sana. Namun ketika sudah sampai di rumah sakit, ternyata seisi rumah sakit yang tadinya rame, sekarang udah sepi. Semua orang telah diserang dan dimangsa oleh sinomorph dan juga predalien. Makhluk-makhluk itu juga menghamili beberapa wanita hamil untuk membiarkan lebih banyak lagi sinomorph. Rupanya Wolf juga sudah tiba di rumah sakit, di mana dia kembali bertarung dan membunuh lebih banyak sinomorph. Selama pertempuran, Shuriken milik Predator secara nggak sengaja membunuh Jesse yang kebetulan juga nggak sengaja lewat di situ. Karena bingung dan marah, Ricky lalu menembak si Predator secara membabi buta. Karena Wolf menjadi teralihkan, akibatnya satu ekor sinomorph berhasil mendorong Wolf ke dalam elevator. Namun rupanya Ricky juga harus terluka ketika predalien muncul tepat di belakangnya.
Sebelum pergi, Dallas sempat mengambil senjata plasma kepunyaannya si Wolf yang terlepas saat Wolf terjatuh ke dalam lift tadi. Dallas, Ricky, Kelly, dan Molly akhirnya berhasil mencapai atap dan mereka juga melawan beberapa Xenomorph sebelum bisa melarikan diri menggunakan helikopter. Saat Dallas dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Wolf muncul. Rupanya dia belum mati cuy. Di sini Wolf kemudian bertarung dengan Predalien dalam pertarungan tangan kosong. Let's go! Singkat cerita, Wolf dan Predalien saling melukai, bertepatan dengan datangnya jet militer ke dalam kota. Alih-alih melakukan misi penyelamatan, F-22 Raptor yang dikirimkan ini malah melakukan serangan nuklir, yang pada akhirnya meratakan seluruh kota. Serangan itu membunuh Sheriff Morales, Darcy, dan semua orang yang berkumpul di pusat kota. Karena efek gelombang kejut pada akhirnya menyebabkan helikopter yang ditumpangi oleh Dallas dan kawan-kawannya itu menjadi terjatuh, di mana kemudian orang-orang ini diselamatkan oleh pihak militer. Plasma blaster milik Wolf lalu disita, dan senjata itu diambil oleh Kolonel Stephen, yang kemudian menyerahkannya kepada seorang wanita yang bernama Miss Yutani. The world isn't ready for this technology. But this isn't for our world, is it, Miss Yutani? Dan ceritanya pun tamat cuy.